Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi bersama saya Syihaudin Muklis dalam program Pintar Hukum. Baik, sahabat sekalian, sebelumnya setelah kita sama-sama membahas ya tentang apa itu mediasi teman-teman semuanya. Nah, baik, kali ini kita akan membahas tentang sebenarnya apa itu manfaat daripada mediasi tersebut. Karena perlu diketahui juga ada hal-hal yang memang banyak manfaatnya ketika kita melakukan mediasi, tatkala ketika kita mengajukan sebuah perkara ke pengadilan ya dalam kasus perdata baik yang muslim ataupun non muslim. Nah, lalu apa saja manfaat daripada mediasi tersebut teman-teman semuanya? Nah, yang pertama, jadi manfaat yang pertama dari mediasi tersebut adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan. Nah, jadi mediasi manfaatnya salah satu diantaranya adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan. Cepatnya apa teman-teman semuanya? Jadi prosesnya ketika kita punya perkara ataupun sengketa ketika di mediasi akan lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi yang mana nanti akan adanya persidangan di pengadilan seperti itu. Dan cepat, tidak memerlukan biaya yang banyak, karena biasanya kalau misalkan sudah masuk ke pengadilan nanti waktunya akan lama ya, sehingga waktu kita tersita juga. Lalu biayanya lebih murah, tidak memakan banyak biaya, nanti harus pulang pergi ke pengadilan atau bahkan mungkin pakai pengacara dan yang lainnya ya. Jadi biayanya pun ringan teman-teman semuanya. Jadi yang pertama itu adalah cepat, sederhana, dan biayanya ringan. Nah, lalu yang kedua daripada manfaat mediasi, yakni sama-sama diuntungkan. Kenapa sama-sama diuntungkan? Karena kalau dalam mediasi tidak ada yang menang ataupun yang kalah ya, yang mana ketika mediasi terjadinya kesepakatan pasti saling menguntungkan ya antara para pihak karena hasil memusyawarah. Karena ingat, mediator tidak berhak memutus, karena yang memutus itu para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara para pihak. Beda kalau misalkan sudah masuk ke pengadilan, maka nanti ada yang menang, ada yang kalah teman-teman semuanya. Maka yang kedua, jadi sama-sama untung ya manfaat dengan diadakannya mediasi seperti itu. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga yaitu adil dan netral. Nah, jadi dalam mediasi teman-teman semuanya, maka mediator nanti akan bersifat adil ya, bersikap adil dan netral, atau tidak memihak sebelah antara para pihak teman-teman semuanya. Maka bagaimana nanti seorang mediator bisa mengambil daripada informasi dari para pihak, lalu menyamakan frekuensi, ataupun ketika frekuensinya pun kurang bagus gitu ya, maka ada yang namanya reframing. Bagaimana menyampaikan kata-kata daripada pihak satu ke pihak yang kedua agar bisa dipahami maksud dan tujuannya. Karena tentunya nanti masing-masing para pihak ada yang namanya itikat baik gitu ya. Nah, sehingga mediator ini tidak memihak kepada si A dan tidak memihak kepada si B, tapi akan bersikap adil ya dan netral seperti itu ya. Nah, itu teman-teman semuanya. Lalu selanjutnya manfaat mediasi yaitu rahasia dan tertutup sebagaimana dalam pasal 5 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2016. Jadi rahasia dan tertutup. Jadi ketika dalam mediasi, maka yang berhak mengetahui perkara yang sengketa yang sedang terjadi hanya antara para pihak ya, begitupun dengan mediator ya, para pihak dan mediator, atau mungkin orang-orang tertentu yang diizinkan oleh para pihak. Contoh misalkan ada seorang lawyer ya yang menemani, maka bersifat rahasia dan tertutup dan tidak boleh disebarluaskan teman-teman semuanya. Berbeda ketika sudah masuk ke pengadilan ataupun ya ke pengadilan, maka bisa dicek tuh siapa kasus misalkan perceraian ataupun harta gonong gini dan lain sebagainya, itu bisa dicek sehingga halayak umum pun tahu bahwa sedang terjadi sengketa yang sedang terjadi permasalahan. Nah, maka dengan mediasi yaitu rahasia dan tertutup, hanya para pihak dan mediator sajalah yang tahu tentang permasalahan, sehingga itu manfaatnya ya teman-teman semuanya. Lalu selanjutnya manfaat daripada mediasi adalah final and binding.
Nah, maksudnya apa? Nah, ini berkekuatan hukum tetap teman-teman semua dan mengikat daripada keputusan hasil dari mediasi tersebut. Ya, maka ini bisa menjadi sesuatu yang memang ya hampir sama ketika seorang sudah masuk ke dalam pengadilan, nanti akan ada namanya ingkrah juga atau berkekuatan hukum tetap. Nah, begitupun dengan mediasi, maka akan lebih memudahkan, akan lebih tadi biayanya ringan, sederhana ya, tidak memerlukan panjang waktunya seperti itu. Karena biasanya kalau misalkan di pengadilan sampai misalkan banding, kasasi dan ya biasanya berlarut-larut berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun gitu ya, berlarut-larut perkaranya belum selesai teman-teman semuanya. Nah, maka dengan mediasi lebih memudahkan sekali seperti itu. Dan yang terakhir, biasanya dengan mediasi ini manfaatnya menghindari permusuhan teman-teman semuanya ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah kasus masuk ke pengadilan, lalu nanti hakim memutus bahwa memenangkan si pihak penggugat gitu ya, maka akan ada sebuah ketidaksukaan daripada tergugat kepada penggugat, ataupun sebaliknya teman-teman semua. Beda dengan mediasi, karena sekali lagi tadi disampaikan, mediasi dikembalikan kepada para pihak, disepakati apa yang nantinya akan disepakati oleh para pihak ya. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya seperti itu. Nah itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi manfaat daripada mediasi, maka ketika teman-teman tadi ada punya kasus atau memiliki sengketa dari keluarganya ataupun yang lainnya, bisa disarankan untuk dimediasi terlebih dahulu ya. Nah, insya Allah kita pun di sini di Pintar Hukum ya, saya pun sudah terakreditasi daripada mediator, akreditasi daripada Mahkamah Agung. Insya Allah bisa membantu juga ya, insya Allah. Itu dulu mungkin teman-teman semuanya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, bisa ditulis di kolom chat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.